Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Pak Wira dengan saya sendiri Pak Wira. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi SSH server atau remote server. Bagaimana detailnya? Silahkan lanjut nonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan VM yang sudah ada di sistem Proxmox. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya memberikan pembelajaran dengan instalasi dan konfigurasi server-server di Debian server yang berjalan di VirtualBox, kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi dan konfigurasi servernya di VM Debian yang ada di Proxmox. Nah, bagaimana caranya? Nah, asumsinya server Proxmox di ruangan kelas atau lab yang digunakan untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini sudah nyala. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses VM di server Proxmox ini? Pertama kali silahkan Anda buka browser Anda di komputer Anda masing-masing. Di sini saya menggunakan browser Opera. Oke, kita tuliskan https://2.192.168.9.199 kemudian 8006. Ingat, settingan di browser Anda sebaiknya tidak otomatis untuk melakukan pencarian ya dengan search engine apapun, misalnya Google atau apa ya. Karena kalau nanti kita sudah men-setting address barnya itu mencari lewat Google atau apa, nanti akan larinya ke Google. Nah, ini kebetulan punya saya sudah saya bookmark ya, jadi saya tinggal milih di bawahnya saja, kemudian saya tekan enter. Nah, di sini nanti Anda akan dihadapkan pada kotak box window login, di mana Anda diminta username sama passwordnya. Kemudian ada realm, kemudian ada pilihan bahasa. Nah, di sini pertama kali saya minta Anda untuk mengganti realmnya dari Linux Spam Standard Authentication menjadi Proxmox VA Authentication Server. Ya, kenapa? Ya, karena saya membuatkan username Anda di Proxmox VA Authentication Server. Nah, di sini silahkan diketikkan username Anda yang sudah saya berikan kepada Anda, dan juga nanti diisikan passwordnya sebagaimana yang sudah saya berikan kepada Anda. Di sini saya memberikan contoh karena itu saya punya user sebagai tutor yang saya beri nama sebagai siswa tutor. Kemudian saya masukkan passwordnya. Kemudian saya klik login. Nah, nanti di sini ada no valid subscription, you do not have bla bla bla, itu diklik OK saja. Nah, perhatikan, setelah saya masuk sebagai siswa tutor di PVA, maka saya akan dihadapkan pada di kolom sebelah kiri ada data center, kemudian ada PVA, kemudian ada Debian milik siswa tutor itu ya. Kalau punya Anda nanti di sini nama Anda, ya nama Anda di sini karena siswa tutor saya berikan ID-nya 19999, kemudian dalam kurung Debian 10 tutor. Nah, di sini sistemnya kalau Anda mau lihat-lihat, di sini sistemnya summary-nya ini statusnya stop, belum saya hidupkan. CPU-nya ada 1 CPU, kemudian memorinya ada 512 MB, kemudian harddisknya kemarin saya berikan 8 GB. Nah, kemudian di sini ada pilihan-pilihan konsol itu nanti kalau mesinnya berjalan nanti kita bisa melihat komen lainnya di sini. Kemudian hardware-nya apa? Di sini ada hardware, memorinya berapa, prosesornya ada berapa core, BIOS-nya, display, mesin,
kontrol SCSI-nya, kemudian di DVD drive-nya ya, saya sudah memasukkan Debian 10.20 ya. Kemudian harddisknya apa, network device-nya apa gitu. Nah, ini bisa Anda lihat-lihat. Ya, silahkan bisa Anda lihat-lihat seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Oke. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya silahkan Anda hidupkan VM Anda Debian ini, di mana milik Anda nanti di sini ada nama Anda. Dengan cara ini bisa diklik kanan, kemudian pilih Start. Juga bisa dengan klik Start yang di sini. Ya, ini misalnya kita pilih kemudian saya Start. Nah, ini berarti uptime. Ada tulisan uptime, dia hidup 9 detik 10 detik. Karena baru booting maka CPU usage-nya mencapai tadi ya, mencapai sampai merah, kemudian sudah turun sampai sekarang 20%. Memory usage-nya juga tadi sempat naik kemudian turun lagi gitu. Nah, kalau mau lihat bagaimana, diklik di konsol. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau Anda lihat nanti di sini ada login seperti kalau dulu kita di Debian virtual di VirtualBox ya. Kalau mau lihat dengan klik konsol ini juga bisa. Dengan ini, klik tombol ini kemudian no VNC. Nah, di sini lebih kelihatan. Debian 00 login ya, seperti ini udah kelihatan. Oke, baik. Kemudian kita masuk sebagai root langsung aja. Kita ketikkan root, kemudian kita enter, kemudian passwordnya adalah seperti biasa. Oke, passwordnya adalah seperti biasa CYK00. Nah, sudah masuk. Oke, ini kita sudah masuk sebagai root ya. Baik, kemudian langkah berikutnya adalah PC Maya Debian Anda yang di Prockbox itu belum disetting jaringannya. Karena itu menjadi tugas pertama Anda untuk men-setting jaringannya. Nah, oke. Bagaimana caranya? Kita ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interfaces, kemudian kita klik enter. Nah, perhatikan di sini seperti yang dulu ya, ada apa itu loopback, kemudian ada primary network interface. Nah, di situ tulisannya masih allow hotplug ENS 18. Nah, ini kita ganti. Allow hotplug kita ganti menjadi auto. Kemudian eFace atau interface ENS 18 masih DHCP, kita ganti menjadi static. Nah, setelah itu kita berikan IP address-nya. Address 192.168.2xx dengan XX adalah nomor persensi Anda. Nah, silakan diisi nomor persensi Anda berapa. Kalau saya berarti saya isi dengan 244 misalnya seperti itu. Kemudian kita berikan netmasknya adalah
255 titik 255 titik 255 titik 0. Kemudian bisa kita berikan gateway ya. Gateway-nya adalah 192.168.9.1. Nah, sudah seperti itu ya. Pastikan ya di sini sudah benar, karena tampilannya itu memang pas di address ini memang ketutupan, dimana ini memberikan fasilitas kita untuk mengoperasikan VM ini ya di VNC-nya ya, seperti ini. Nah, ini ada tombol-tombol seperti ini. Nah, kalau mau full screen, coba ini full screen. Nah, seperti ini bisa kelihatan ya. Kalau Anda tadi bingung nggak kelihatan, bisa di full screen seperti itu. Oke ya. Jadi ini tadi saya ulangi, auto ENS18, eFace ENS18 inet static, addressnya 192.168.9.2xx dengan xx adalah nomor persensi Anda, netmasknya 255.255.250, gateway-nya 192.168.9.1. Baik, kita tutup dengan Ctrl X, kemudian tekan tombol Y, kemudian enter. Nah, perhatikan di sini kita udah keluar. Di sini ada root Debian 00. Oke, ini bisa kita naikkan dengan clear. Nah, perhatikan kita sudah memberikan konfigurasi berupa pengubahan dari DHCP ke static, kemudian memberi IP address. Cuma itu belum bisa tersimpan kecuali kita merestart networking service-nya. Bagaimana caranya? Yaitu kita ketikkan systemctl, kemudian restart networking, kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana untuk melihat apakah setting kita sudah benar atau belum? Masih ada yang ingat? Yaitu dengan perintah IPA. Kita enter. Nah, perhatikan di bagian sini ya, IPA, kemudian yang dua ENS18, inet sudah 192.168.9.244/24, broadcastnya 192.168.9.255, ya ini /24, sudah betul. Sampai di sini Anda sudah berhasil mengkonfigurasi Ethernet adapter di PC Maya Debian Anda. Nah, bagaimana untuk membuktikan sudah tersambung ke komputer Anda? Nah, di sini komputer saya lihat dulu di sini dapat IP address berapa. Nah, di sini saya mendapatkan 9.10 ya. Oke, mari apakah sudah bisa ngeping ya? Kita ping 192.168.9.244. Nah, perhatikan dari komputer saya ke PC saya ke PC Maya Debian yang saya setting tadi mendapatkan reply, berarti sudah terhubung ya. Seperti itu. Kemudian kalau mau dibalik ya dari Debiannya, kita ping ke IP address saya. Di sini juga mendapatkan reply ya, berarti komputer saya fisik dengan PC Maya Debian saya yang ada di Proxmox itu sudah berhasil terhubung. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Langkah berikutnya adalah menginstal
SSH server ke dalam PC Maya Debian di Proxmox milik Anda. Baik, ini saya kecilkan. Nah, untuk sementara kita kembali dulu ke PC Maya Anda di sini ya. Kita klik dulu bagian hardware. Nah, kita klik dulu bagian hardware. Kemudian di bagian CD DVD kita lihat dulu Debiannya masih Debian yang DVD 2. Debiannya masih sudah di Debian DVD 1 ya. DVD 1, dimana di DVD 1 itu sudah ada paket SSH server yang akan kita install. Ya, berarti jika demikian kita bisa langsung ke no VNC-nya. Baik, kemudian bisa kita full screen dulu. Oke. Nah, dari sini apa langkah yang perlu kita lakukan? Yaitu yang perlu kita lakukan adalah kita mengetikkan perintah instalasi SSH server, yaitu perintahnya adalah apt, kemudian garis strip, kemudian get spasi, kemudian install SSH, kemudian setelah itu kita tekan enter. Nah, kemudian ada pertanyaan, do you want to continue? Ya, karena kita mau menginstal itu ya kita yes, jawab yes, kemudian kita tekan Y, kemudian kita tekan enter. Nah, biarkan berjalan proses instalasinya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menginstal ya. Nah, menginstal SSH servernya sudah berhasil. Ini sudah sampai prom root Debian. Oke, untuk membersihkan bisa kita clear. Nah, untuk mengecek apakah instalasi memang benar-benar sudah berhasil, bisa kita ketikkan perintah dp kg kemudian spasi strip kemudian L kemudian spasi open SSH strip server. Nah, perhatikan di sini kalau jawabannya seperti ini berarti sudah bisa ya. Sudah berhasil instalasi kita. Di sini ada open SSH server, secure shell, SSH server for secure access from remote machine-nya. Di sini sudah terinstall. Oke. Baik. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengkonfigurasi SSH server ini agar nanti bisa diakses lewat komputer yang jauh. Nah, seperti itu ya. Oke. Bagaimana perintah untuk konfigurasinya? Perintah konfigurasinya adalah, ini saya clear dulu. Perintah konfigurasinya adalah dengan nano spasi kemudian /etc /sshd kemudian garis bawah config kemudian kita tekan enter. Nah, ini panjang sekali. Nah, perhatikan. Oke, ini panjang sekali ya. Nah, langkah pertama kali yang kita perlu edit adalah di sini ada port 22. Ini kita hilangkan tagarnya sehingga dia menjadi aktif. Kemudian di bawah lagi ada permit root login prohibit password ya. Ini kita hilangkan permit root loginnya, kita hilangkan tagarnya, kita hilangkan tagar di depan permit root login, kemudian
di prohibit password ini kita ganti dengan yes. Kita ganti dengan yes. Saya ulangi lagi. Jadi tadi itu yang saya hilangkan tagarnya adalah port 22. Kemudian di permit root login dihilangkan tagarnya, kemudian prohibit passwordnya diganti menjadi yes. Baik, mari kita simpan apa yang kita edit ini dengan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian kita enter. Silahkan klik tombol like, kemudian yang belum subscribe ya, kemudian Anda juga boleh komentar atau mengajukan pertanyaan. Baik, kita sudah mengkonfigurasi file di SSH. Cuma ini tidak akan kesimpan kecuali kita merestart service SSH-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan systemctl, kemudian kita tuliskan restart, kemudian SSH, kemudian kita tekan enter. Nah, sepertinya tidak terjadi apa-apa ya, tetapi itu sudah terstart ya. Kalau mau lihat status bagaimana ya, kalau mau lihat status ya bisa dengan tadi systemctl, tetapi di tengah ini kita ganti dengan status, kemudian enter. Nah, perhatikan di sini untuk ngecek ya, tadi itu perintahnya systemctl status SSH. Di sini udah tombolnya udah hijau SSH service. Nah, di sini aktif. Bagaimana? Aktif running. Ya, sejak Selasa 21 Februari 2023 jam 8:27:23 waktu Indonesia Barat atau 29 detik yang lalu. Nah, seperti ini. Ini berarti SSH-nya sudah siap kita gunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Baik. Nah, setelah ini kita akan membahas cara penggunaan SSH ini. Oke, ini saya kecilkan dan ini saya tutup dulu. Nah, pemirsa sekalian, untuk mengakses SSH kita gunakan software ya. Di sini yang saya nanti akan tunjukkan adalah dua software, yaitu PuTTY dan Windows SCP. Nah, kan fungsinya remote server itu agar kita bisa ngoprek server dari jarak jauh, asal kita tahu alamat IP-nya. Nah, di sini misalnya saja Anda tidak berhubungan langsung dengan mesin Debian Anda yang sudah nyala itu, Anda berada di luar jangkauannya, Anda tidak bisa mengoprek. Nah, ini Anda bisa ngopreknya lewat software PuTTY tadi, di mana di server Debian Anda sudah diinstali SSH server seperti tadi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan PuTTY ya. Jadi ikonnya seperti ini. Kita klik saja PuTTY-nya. Nah, perhatikan. Nah, di tampilan pertama ini langsung hostname or IP address ya, kemudian portnya 22. Nah, di sini silahkan kita ketikkan IP address server Debian Anda 192.168.9.2xx. Nah, 2x di mana X ada nomor presensi Anda. Di sini saya berikan 44. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Kita tekan open. Nah, nanti di sini akan tampil PuTTY security alert ya. Nah, di sini bla 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 bla, silahkan dibaca kalau memang ingin baca. Kalau tidak, itu intinya apa? Itu intinya Anda diberitahu bahwasanya server hostgate itu tidak tercatat di registernya PuTTY, kemudian Anda nggak punya garansi atau jaminan bahwa servernya itu bahwasanya dia adalah komputer yang Anda inginkan, seperti itu. Nah, kalau Anda udah percaya bahwa ini memang mesin Anda, ya kita
tekan yes. Seperti itu. Nah, langsung di sini ada permintaan login as apa? Ya karena tadi kita udah membolehkan root, ya kita langsung root saja. Kemudian tekan enter. Ditanya root di 192.168.9244 itu passwordnya apa? Ya karena passwordnya sebagaimana yang saya berikan, ya seyekan 00. Enter. Nah, perhatikan di sini kalau sudah tampil seperti ini, root at debian 00 seperti ini, berarti Anda sudah berhasil masuk ke Debian server Anda yang berada di Proxmox. Nah, seperti ini. Nah, mau ngapa-ngapain ya bisa, misalnya kita ngecek sistem CTL ya tadi, status SSH seperti tadi. Nah, ini udah aktif running ya. Nah, jamnya kan sama toh tadi, aktif running sejak Selasa 21 Februari 2023 jam 8.27.23 WIB. Kalau tadi 29 detik, kalau di sini ya 4 menit ya karena ada jeda. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Untuk kembali ke prom ya Ctrl C. Kembali ke prom. Kemudian kita bisa clear. Nah, seperti ini ya. Perintah-perintah yang akan kita ketikkan ya sama dengan perintah di Linux-nya, karena memang ini adalah sebenarnya mesin Debian Anda, cuma interface-nya kita pakai interface putih saja. Nah, seperti itu. Untuk memutus koneksi dari putih ke PC Maya Anda, ketikkan exit pada jendela terminal putih ya. Jadi ini bisa ketikkan exit, kemudian enter, udah selesai seperti itu. Nah, itu pembuktian pertama dengan putih. Pembuktian kedua dengan apa? Dengan WinSCP. Nah, perhatikan WinSCP itu bagaimana ikonnya. Nah, di sini sudah saya berikan seperti ini WinSCP, bisa Anda klik. Nah, di Windows-nya login WinSCP di sini file protokol SFTP ya dibiarkan aja. Kemudian hostname-nya ya, hostname-nya kita berikan IP address PC Maya Debian Proxmox Anda ya. Kita ketikkan 192.168.9.2xx dengan xx adalah nomor persensi Anda. Karena saya mengisikan tadi 44, saya isikan 44. Nah, kemudian di sini bisa langsung kita masukkan root ya, username-nya bisa kita masukkan langsung root. Kemudian passwordnya bisa password yang root tadi, yaitu seyekan 00 ya. Kemudian bisa kita klik login. Nah, sama seperti tadi di WinSCP juga ngecek dulu continue connecting to an unknown server and it add its host key to a chase ya. Apakah Anda bermaksud meneruskan sambungan ke server yang tidak Anda ketahui keamanannya dan sebagainya, dan menambahkan host key-nya to chase ya, karena kita pengen nyambung ya kita ya saja seperti itu. Nah, berarti kan pemirsa sekalian ya, di sini di sebelah kiri adalah user window untuk mesin laptop saya, Windows saya ya. Sedangkan di root sini adalah mesin Debian PC Maya yang ada di Proxmox. Ya, jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pengen ya, kita pengen memindahkan file, nah itu pakai WinSCP. Kalau hanya konfigurasi lewat teks saja, kita pakai putih. Nah, di sini ada keterangan ini adalah root di mesin 192.168.9.244. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita membuat direktori ya, direktori itu seperti folder kalau di Windows itu bisa lewat sini ya. Nah, lewat sini bisa. Nah, misalnya kita bikin direktori, nah namanya adalah direktori nama Anda gitu aja, direktori nama Anda disambung gini aja. Kemudian permissionnya misalnya
sama aja ya, 0755 nanti akan kita bahas tentang permission ini. Oke, kita klik oke. Nah, di sini directory Wira. Nah, seperti itu ya. Nah, pembuatan directory lewat WinSCP di PC Maya Debian. Kalau mau memindahkan teks atau apa ya, memindahkan dokumen ya bisa lewat sini. Misalnya ini saya buka ya, masuk. Nah, saya di directory root, directory Wira. Nah, ini yang paling kecil misalnya ini aja, Bluetooth content. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini udah pindah ya di directory Wira di root. Baik, cara untuk diskoneksinya ya tinggal di disconnect. Di sini ada tab root at 19168.924, kita klik kanan kemudian disconnect. Nah, sudah, ini di close, nanti tutup seperti itu ya. Kalau mau kita lihat buktinya tadi apa, saya membuat directory Wira tadi ya, apakah udah bisa? Nah, di VNC ya, kita lihat kemudian. Nah, ini kan nah, ini kita clear dulu, kita lihat dengan ls. Nah, di sini ada directory Wira ya, tadi berhasil saya buat. Kemudian misalnya kita cd directory Wira. Nah, ini saya masuk ke directory Wira ya, pakai perintah cd. Kemudian kita lihat apa isinya pakai perintah ls list. Nah, tadi Bluetooth content share HTML seperti itu. Nah, sama kalau lewat putih lagi ya, bisa kita buktikan sama. Buktikan bahwasanya ini memang nyambung ke mesin yang sama. Login as root, kemudian passwordnya sigan 00 ya. Nah, ls ada directory Wira, kemudian saya masuk cd directory Wira, enter, kemudian ls, udah masuk. Nah, kalau membuat dengan perintah bagaimana sih ya, tanpa tanpa WinSCP ya, perintahnya dengan mkdir ya. Mkdir itu make directory. Misalnya saya mkdir, kemudian nama directory yang kita inginkan, misalnya directory kedua ya, kita enter. Kita cek ls. Nah, directory kedua, directory Wira. Nah, demikian jadi bukti keterkoneksian laptop saya dengan server Debian di Proxmox. Nah, untuk tambahan kita bisa mengubah-ubah setting tampilan putih kita. Ya, caranya gimana? Caranya di bar ini, title bar ini kita klik kanan, kemudian ada change setting ya. Di sini saya punya default setting, ada main, ada PJJ, ada WinSCP temporary session. Nah, misalnya kita appearance ya, appearance misalnya kita ganti fontnya. Fontnya kan core new toh, kita pengen yang unik-unik. Nah, kita change, misalnya pakai yang Lucida ya, kemudian mungkin yang garis miring sama bold, kemudian ini di 14. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Kemudian color. Nah, colornya misalnya kita ganti default backgroundnya, kita pilih default background, kemudian modify misalnya kita pengen ungu. Nah, seperti ini, kemudian oke ya, kemudian apply. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa berubah-ubah sesuai keinginan Anda ya. Dan ini bisa kita save ya. Bisa kita
save sessionnya, save the current session setting ya. Nah, session ini bisa kita save ya. Jadi misalnya kita beri nama, nah unyu-unyu misalnya kedua, kemudian kita save kayak gini ya. Oke, apply seperti itu. Nah, sini saya exit. Nah, kemudian kalau di kemudian hari kita pengen masuk ya dengan tampilan yang tadi ya, berarti kita ketikkan IP address-nya, kemudian kita pilih save session-nya, kita load, kemudian open. Nah, ini sudah unyu-unyu ya. Nah, ini sudah masuk. Oke. Jadi silakan nanti interface-nya, tampilannya bisa diubah-ubah sesuai kesenangan Anda ya. Jadi yang penting nanti kalau selanjutnya kan kita akan menggunakan putih ini untuk setting-setting server. Nah, jadi saya inginkan Anda nanti ketika membuat laporan tampilannya enggak hitam, kemudian kecil, kemudian enggak kelihatan seperti itu ya. Silahkan nanti diubah-ubah warnanya sehingga nanti kalau Anda, yaitu siswa saya, ngirim laporan itu warnanya bisa berwarna-warni. Oke, terima kasih. Itu tadi tentang instalasi, konfigurasi SSH server, dan juga sebelumnya ada modifikasi IP address di interface Ethernet di PC Maya Debian Proxmox Anda, sampai tadi pembuktian keterkoneksian komputer yang saya pakai dengan PC Maya Debian server saya di Proxmox, sampai pembuatan directory, sampai transfer file ya, sampai pengubahan interface menjadi warna-warni. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya. Silahkan like, komen, dan subscribe channel saya, dan juga share konten ini jika memang berguna bagi pemirsa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.